Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Pagi ya. Gimana kabarnya? Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Baik. Sebelum pembelajaran hari ini, Bapak akan mencoba memanggil satu persatu ya. Siapa yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, Wiwin, mana Wiwin? Hadir, Pak. Hadir, ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah, Wahyu datang. Alhamdulillah, ya. Hari ini ada yang tidak datang dalam pembelajaran hari ini. Oh, ada satu lah. Semua datang ya? Alhamdulillah, ya, datang semua ya. Selanjutnya, tadi yang datang duluan, Ananda Ridho ya. Silahkan Ananda Ridho untuk memimpin doa secara bersama-sama. Ananda Ridho, Bapak persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pagi ini, marilah kita selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat pagi. Semangat ya. Semangat, Pak. Semangat, ya benar. Selanjutnya, masuki berikutnya, Pak. Kita mau mengulang lagi pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat kita tentang apa minggu lalu? Silahkan, ada yang masih ingat? Dan manfaatnya. Jadi di negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas, sekitar 5,8 juta kilometer yang merupakan 3/4 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat 17.508 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 kilometer yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Pak. Wah, mantap ya hari ini ya. Karena nanti kita akan pembelajaran hari ini siapa yang berani menjawab, siapa yang aktif akan Bapak beri poin seperti itu. Nah, hari ini pertama yang akan mendapatkan poin pada pagi ini, ya. Ada yang lain tentang apa lagi kemarin laut? Manfaatnya apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Pak, saya ingin menambahkan sedikit, Pak. Oke, Ananda Ridho silahkan. Minggu lalu itu kan, Pak, ada perikanan laut, Pak. Jadi perikanan laut Indonesia itu memiliki angka potensi lestari sebesar 9,9 juta ton per tahun. Jika dibandingkan sebuah potensi ikannya tanpa adanya perbedaan, Pak. Jadi secara umumnya antara Indonesia bagian timur dan barat, barat dan timur itu berbeda gitu, Pak. Sekian, Pak, tambahan dari saya, Pak. Oh, terima kasih Ananda Ridho. Ananda Ridho dapat poin lagi ya selain hari ini tadi. Kita tahu bahwa perairan Indonesia itu 3/4 itu ya dari laut ya. Manfaatnya tadi untuk perikanan, kita juga akan melihat potensi di perairan darat seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dinamika perairan darat, khususnya tentang sungai dan daerah aliran sungai seperti itu. Bapak akan mencoba share screen materi pada pagi hari ini. Ini Bapak akan mencoba mengajak kalian studi lapangan, tapi dalam bentuk virtual. Jadi kita tetap bisa studi lapangan, kita dapat melihat kondisi lapangan, tapi secara virtual. Jadi secara online seperti itu. Nah, coba Bapak akan sedikit menjelaskan tentang yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita yang ingin kita capai adalah mengklasifikasikan pembagian wilayah sungai dan das. Yang berikutnya, menganalisis
pemanfaatan sungai bagi kehidupan manusia. Nanti hasil akhirnya adalah kalian dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap peta daerah aliran sungai yang nanti terdapat di LKPD kalian nanti yang akan Bapak bagikan seperti itu. Tujuannya adalah nanti kita akan melakukan model pembelajaran secara problem-based learning. Siapa? Wahyu, Pak. Wahyu, silakan Wahyu. Sungai dapat didefinisikan sebagai masa air tawar yang mengalir secara alamiah, mulai dari sumber air sampai ke muara, Pak. Oke, dari sumber air sampai ke muara ya tadi ya, yang mengalir ya. Betul. Jadi kalau hilir itu biasanya dia arusnya tenang ya, seperti yang dekat dengan sekolah kita, seperti itu kan arusnya tenang. Terus sungainya berkelok-kelok juga, terus banyak terjadi sedimentasi ya, pengendapan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan mencoba menampilkan peta dari daerah aliran sungai, dasrokan seperti itu. Nah, oke. Ini das tadi udah ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi ya. Bapak akan LKPD. Silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Masih ingat kan tadi kelompoknya siapa aja? Masih, Pak. Nah, kelompoknya ya, silahkan. Kita akan berdiskusi kalian. Coba, ini ternyata Sungai Rokan tuh, ini apa nih, pinggir-pinggirnya ternyata ada sedimentasi ya, pengendapan ya. Nah, kalian kerjakan di LKPD di Google Form-nya. Seperti itu. Ini bisa kalian lihat menggunakan Google Map. Sambil diskusi, Wiwin. Sering ada Bono ya, Wiwin ya? Oh, Pak. Ada Bono? Tahu Bono enggak? Enggak, Pak. Bono itu kan, itu Wiwin. Kalau Wiwin nanti ke arah sungai itu, nanti ada seperti gelombang air laut yang masuk ke sungai. Jadi kayak ombaknya itu masuk ke sungai. Jadi sungainya itu kayak ombak, gulung-gulung kayak di laut seperti itu. Biasanya terjadi pada sore hari, biasanya waktu pasang. Oke, ini bisa sambil dilihat. Pertanyaannya tadi kan, apa sih ciri-ciri Sungai Rokan? Nah, silahkan dilihat nih di dalam Google Map yang Bapak share. Nah, ini Bapak akan sedikit menayangkan video. Bisa kelihatan videonya? Videonya ada nggak? Belum ada? Nah, ini videonya. Nah, udah ada ya. Ini Bapak ambil sendiri bahwa sambil diskusi ya. Diskusi bisa dilangsungkan di WAG sama kawan-kawannya. Lutfiana sama Wahyu, silahkan. Diskusi yang kami lakukan tadi. Yang pertama, ciri-ciri Sungai Rokan. Ciri-ciri Sungai Rokan yang pertama itu, Sungai Rokan termasuk dalam das Rokan. Yang kedua, bagian hulu ada pada pola teralis. Yang ketiga, bagian tengah sampai hilir berpola dendritrik. Yang keempat, berbentuk pola mender. Yang kelima, sebagai wilayah topografi. Berikutnya karena waktu kan, yang kelompok 2 sama kelompok 3 ada yang menambahi atau bertanya, silahkan. Kelompok 2 salah satu, silahkan siapa? Saya yang mau? Pak. Ya, Desi, silahkan. Sebelumnya tadi kan ada dampak dari sedimentasi ya Pak untuk sungai. Jadi bagaimana cara pencegahannya? Karena sedimentasi ini kan mengganggu aliran sungai gitu. Jadi buat menyusun
permukaan air tanah atau meluasnya lahan kedap air gitu. Jadi ada nggak langkah pencegahannya? Materi pertemuan pertama. Silahkan dibuka catnya ya. Bisa enggak? Coba dibuka catnya. Ada soalnya itu di dalam. Silahkan dibuka. Ada 5 soal. Bapak akan kasih waktu 5 menit aja ya, karena pilihan ganda. Silahkan dikerjakan soalnya. Coba mulai dikerjakan ya. Ada 5 soal, isinya 1 soal nilainya 20 poin. Nanti silakan bagi yang sudah selesai, silakan angkat tangan, dicoba di share screen berapa nilainya, seperti itu coba. Pak, materi kita hari ini yaitu tentang perairan darat, Pak. Ya. Yaitu tentang sungai. Sungai itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian hulu, bagian tengah, dan juga bagian hilir. Ya. Berdasarkan alirannya, sungai itu dibagi menjadi beberapa bagian, Pak. Jadi intinya belajar geografi itu kita harus berpikir secara spasial ya, spatial thinking. Jadi kita harus tahu di mana lokasi, kita harus tahu di mana bagaimana terjadinya alam seperti itu secara spasial, secara keruangan seperti itu. Ya, seperti ini sebelum kita tutup sebagai orang Riau, mari kita berpantun bersama. Oke? Untuk menjaga sungai kita. Sungai Rokan penghasil ikan, kaya akan gas dan minyak bumi. Bertaut adat, jalin kerukunan, negeri aman, sejahtera hidup ini. Ya, siapa lagi? Satu lagi. Bibin bisa bacakan yang terakhir? Bisa, Pak. Nah, silakan. Pergi ke kota bersama teman, kota Melaka tempat pilihan, menjaga sungai jadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Oke, sip. Hari ini kita akhiri ya pembelajarannya. Kita minggu depan akan belajar tentang air tanah, terutama di lahan gambut, lahan yang di Sumatera itu sebagiannya adalah gambut. Nah, kita bisa belajar tetap semangat. Oke. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas semangatnya secara dan aktifnya Anda semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.